Hai, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, tujuan kalian mempelajari ini adalah tentunya kalian bisa menentukan perbandingan suatu trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa trigonometri ini kalian akan mengenal istilah sin, cos, tan, sekan, kosek, dan kotan. Nah, sudutnya di sini adalah sudut alfa. Jadi, untuk sudut di sini tidak selalu alfa nanti, boleh beta atau gamma sesuai dengan soalnya ya. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di sini diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Jadi, sudut alfanya di sini bisa kalian lihat. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini, kalian harus bisa menentukan mana yang termasuk sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Oke, kita mulai dari sisi depan. Nah, sisi depan ini adalah sisi yang berada di depan sudut alfa. Jadi, karena sudut alfanya di sebelah sini, maka di depan sudut alfa ini merupakan sisi depan, atau yang sering disingkat dengan D. Nah, ada sisi miring. Sisi miring ini adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Ini adalah sudut siku-siku dan di depan sudutnya ini adalah sisi miring. Lalu ada sisi samping. Nah, sisi samping ini adalah sisi yang terletak di antara garis yang ada sudut siku-siku dan sudut alfanya. Kemudian untuk menentukan perbandingan dari sin alfa, nah kenapa di sini sudutnya alfa? Karena pada segitiga di sini digunakan sudut alfa. Nanti jika pada segitiganya menggunakan sudut beta, maka di sini kalian bisa gunakan sin beta. Nah, untuk perbandingan sin alfa itu adalah demi, yaitu sisi depan per sisi miring, atau yang lebih disingkat dengan demi. Lalu untuk perbandingan cos alfa itu adalah sami atau sisi samping per sisi miring. Lalu untuk perbandingan tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Nah, nilai tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Sehingga perbandingannya agar mudah kalian mengingat itu gunakan desa. Jadi sisi depan per sisi samping. Lalu untuk kosek alfa, nah kosek alfa ini adalah kebalikan dari sin alfa atau 1 per sin alfa. Ingat ya, kosek alfa itu adalah itu adalah kebalikan dari sin alfa. Jadi kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa. Nah, untuk perbandingannya itu kalian bisa gunakan mi per d atau sisi miring per sisi depan. Karena sin alfa itu kan demi, sedangkan kebalikannya ya jelas mi d, miring per depan. Lalu sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos alfa atau 1 per cos alfa. Sehingga perbandingannya adalah misa miring per samping. Nah, ada juga kosek alfa. Kosek alfa ini adalah kebalikan dari tan alfa. Sehingga perbandingan kosek alfa itu adalah sade atau samping per depan. Nah, agar lebih mudah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, nah di sini kalian diberikan sebuah segitiga siku-siku. Kemudian kalian disuruh menentukan perbandingan trigonometrinya, yaitu menentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosek alfa, sekan alfa, dan kotan alfa. Nah, sebelumnya kalian silahkan perhatikan dulu segitiga yang ada pada soal. Nah, di segitiga ini kalian sudah tahu ada sudut siku-siku yang ada di B dan ada sudut alfa yang ada di A. Jadi di sini diberikan beberapa angka juga. Nah, sebelum kita menyelesaikan dari segitiga siku-siku ini,
kalian harus menentukan terlebih dahulu mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di sini sudut alfa dan sisi depan itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut alfa. Nah, sehingga sudut alfanya ada di A, maka sisi depannya ada di depan sudut alfa. Jadi nilai sisi depan nanti di sini adalah akar 3. Lalu untuk sisi miring ini ingat adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Karena siku-sikunya ada di sudut B, jadi sisi miringnya adalah sisi yang ada di depan sudut siku-sikunya. Jadi nilai sisi miring di sini adalah 2. Lalu ada sisi samping. Sisi samping itu adalah sisi yang berada di antara sudut alfa dan sudut siku-siku. Sehingga nilai sisi samping nanti adalah 1. Jadi, jika sudah tahu nilai sisi depan, samping, dan miring, maka sekarang kita bisa menghitung nilai perbandingannya. Untuk sin alfa tadi kan rumus perbandingannya adalah demi sisi depan per sisi miring. Jadi, agar mudah kita ingat demi. Sehingga, untuk sisi depan itu kan akar 3. Jadi, akar 3 per sisi miringnya adalah 2. Jadi akar 3 per 2. Nah, bentuk akar 3 per 2 dapat kita rubah menjadi 1 per 2 akar 3. Karena akar 3-nya bisa kalian keluarkan. Lalu untuk perbandingan cos alfa itu kan sami, samping per miring. Sehingga nilai atau samping itu adalah 1, jadi 1 per miringnya adalah 2. Jadi 1 per 2. Lalu tan alfa itu kan perbandingannya adalah desa, depan per samping. Sehingga nilai depan itu adalah akar 3 dan samping itu adalah 1. Sehingga perbandingan tan alfa adalah akar 3 per 1, yaitu akar 3. Kenapa? Karena akar 3 bagi 1 adalah akar 3. Lalu kita masuk ke kosek alfa. Perbandingan kosek alfa itu adalah mide, karena kosek alfa ini kan kebalikan dari sin alfa. Jadi, perbandingannya adalah mide. Sehingga kita masukkan nilai miring adalah, sisi miring adalah 2, dan sisi depan adalah akar 3. Nah, kalian ingat, dalam suatu pecahan, penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar. Sehingga bentuk ini harus kalian rasionalkan. Yaitu, kalian tulis dulu 2 per akar 3-nya. Yang ini kalian bisa tulis dulu 2 per akar 3. Kemudian akan kalian kalikan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya di sini akar 3, maka kalian kali akar 3 per akar 3. Kalau penyebutnya akar 2, berarti nanti kalian akan kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3. Dan akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga 2 akar 3 per 3 bisa kalian tulis bentuknya menjadi 2 per 3 akar 3. Karena akar 3-nya bisa kita keluarkan. Jadi perbandingan kosek alfa nilainya adalah 2 per 3 akar 3. Lalu untuk sekan alfa itu adalah perbandingannya misa atau miring per samping. Nah, kita masukkan angkanya. Untuk sisi miring itu adalah 2, jadi kita tulis 2 per sampingnya itu adalah 1. Jadi 2 per 1 sama dengan 2, karena 2 bagi 1 adalah 2. Jadi untuk perbandingan sekan alfa nilainya adalah 2. Lalu untuk kotan alfa itu perbandingannya adalah sa per d atau samping per depan. Sehingga bisa kita langsung masukkan angkanya. Nilai samping itu adalah 1, jadi 1 per akar 3 karena depan adalah akar 3. Nah, ingat dalam suatu pecahan tidak boleh penyebutnya dalam bentuk akar, sehingga bisa kita rasionalkan. Jadi kalian tulis lagi 1 per akar 3 kali penyebutnya.
Karena penyebutnya akar 3, jadi di sini kalian kali akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1 kali akar 3 yaitu akar 3. Lalu akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Sehingga bentuk akar 3 per 3 ini bisa kalian rubah menjadi 1 per 3 akar 3. Jadi akar 3-nya kalian keluarin. Sehingga nilai perbandingan dari kotan alfa adalah 1 per 3 akar 3. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 2, kita harus tahu dulu nih, bagaimana jika salah satu sisinya tidak diketahui. Jadi pada soal nomor 1 tadi, nilai sisi depan, nilai sisi samping, dan nilai sisi miring itu kan semuanya sudah diketahui. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada salah satu sisi yang tidak diketahui? Nah, untuk lebih mudah, kalian bisa menggunakan triple Pythagoras. Nah, jadi misalkan diberikan sebuah segitiga siku-siku, di sini sudut siku-sikunya ada di B dan sudut beta ada di A. Jadi ini adalah lambang dari sudut beta. Nah, sudut itu boleh alfa, boleh beta, boleh gamma. Jadi nanti menyesuaikan dengan bentuk soalnya. Nah, dari segitiga ini bisa kita tentukan ya untuk nilai sisi depan dan samping. Nah, karena sudut betanya ada di sudut A, maka nilai sisi depannya adalah garis yang ada di depan sudut beta. Jadi seperti ini adalah sisi depan. Lalu di B ini adalah siku-siku, jadi sisi yang berada di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Sehingga nilai sisi sampingnya berada di antara sudut siku-siku dan sudut beta. Nah, bagaimana jika sisi depan yang tidak diketahui? Jadi sisi depan ini tidak ada nilainya. Kalau sisi depan tidak ada nilainya, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras sebagai berikut. Nah, sisi depan ini kan merupakan panjang dari BC, sehingga rumusnya adalah BC sama dengan akar AC atau sisi miring pangkat 2 kurang AB kuadrat atau sisi samping. Nah, di sini kalian harus gunakan sisi miring terlebih dahulu ya untuk pengurangannya. Kenapa? Karena dalam suatu segitiga siku-siku, sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Nah, ini untuk mencari sisi depan apabila sisi depan tidak diketahui. Lalu kita mencari sisi samping. Sisi samping ini kan panjang sisi AB. Jadi caranya adalah AB sama dengan akar dari AC kuadrat atau sisi miringnya kurangi dengan sisi depan atau BC kuadrat. Lalu bagaimana jika sisi miring yang tidak diketahui? Nah, sisi miring ini kan sama dengan panjang dari AC. Maka AC sama dengan akar BC kuadrat tambah AB kuadrat. Nah, silakan diperhatikan. Kalau mencari sisi miring nanti ditambah, jika mencari sisi depan dan samping nanti akan dikurang ya. Nah, lebih mudah kita masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh soal kedua. Jadi, di sini kalian diberikan sebuah segitiga ABC. Dan kalian diminta untuk menentukan nilai tan beta serta nilai cos beta. Sebelum menjawabnya, kalian harus tahu dulu berapa sih besar sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada sebuah segitiga ini. Nah, karena sudut beta ada di C, maka otomatis 2 ini adalah sisi depan, karena sisi depan itu terletak di depan sudut beta atau sudut alfa. Jadi, nilai sisi depan adalah 2, karena lurus dengan sudut beta atau di depan sudut beta. Lalu karena sudut siku-sikunya ada di sini, jadi nilai sisi miring itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Jadi nilai sisi miring adalah 3. Lalu ini adalah posisi sisi samping kenapa? Karena sisi samping itu adalah sisi yang terletak di antara sudut siku-siku dan sudut beta. Nah, ternyata di sini
nilai dari sisi depan sudah diketahui yaitu 2, dan nilai dari sisi miring sudah diketahui yaitu 3. Jadi sekarang yang ditanya berapa sih nilai sisi samping? Nah, kita perhatikan. Jadi kita harus cari dulu nilai sisi samping ini berapa sih? Nilai sisi samping ini sama dengan panjang AC. Sehingga AC tadi di perbandingan sebelumnya, itu rumusnya adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. Sehingga nilai sisi BC ini sama dengan 3, maka 3 pangkat 2 kurang AB yaitu 2 pangkat 2. Sehingga kita hitung 3 pangkat 2 itu nilainya 9, lalu 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Jadi akar 9 kurang 4 adalah akar 5. Sehingga nilai sisi samping ini sama dengan akar 5. Maka kita bisa menghitung nilai tan beta. Nah, tan beta itu kan perbandingannya D per sa. Maka nilai depannya adalah 2. Sehingga nilai sampingnya atau yang sudah kita cari tadi adalah akar 5. Jadi jawabannya adalah 2 per akar 5. Karena penyebutnya akar 5, maka ini harus kita rasionalkan karena penyebut tidak boleh berbentuk akar. Sehingga jawabannya adalah 2 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Sama dengan 2 kali akar 5 adalah 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Maka bentuk ini bisa kita tulis 2 per 5 akar 5. Jadi, nilai perbandingan tan beta adalah 2 per 5 akar 5. Selanjutnya, mencari nilai cos beta. Cos beta itu kan rumusnya adalah sami, rumus perbandingannya, atau samping per miring. Nah, karena nilai samping sudah kita dapat, yaitu akar 5, jadi kita tulis akar 5 per miringnya adalah 3. Jadi akar 5 per 3. Sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi 1 per 3 akar 5. Jadi nilai perbandingan cos beta adalah 1 per 3 akar 5. Pada soal nomor 3, diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Lalu, jika nilai cos A itu sama dengan 3 per 4, maka nilai dari kotan A adalah, jadi sudah jelas pada soal ini diketahui nilai perbandingan cos A sama dengan 3 per 4. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus menggambar sebuah segitiganya. Kita lihat ketentuan pada soal, dibilang siku-sikunya ada di B. Jadi kita gambar sebuah siku-siku di B, seperti ini. Lalu di sini dibilang cos A. Berarti sudutnya ada di sudut A. Nah, di sini berarti nilai sudutnya. Selanjutnya, kita harus tentukan nilai samping, depan, dan miring dulu. Nah, karena sudutnya ada di A, di sini, maka nilai sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut A. Jadi, ini adalah nilai dari sisi depan. Lalu, karena siku-sikunya di sini, maka nilai sisi miring adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Lalu sisi samping ini adalah sisi yang berada di antara sudut siku-siku dan sudut alfa. Nah, karena diketahui cos A, jadi cos A itu kan perbandingannya sami atau samping per miring. Berarti sama dengan 3 per 4. Kita ikutin soal. Cos A sama dengan sami sama dengan 3 per 4. Sehingga kita peroleh nilai sa-nya adalah 3. Jadi kita tulis di sini nilai sa adalah 3. Lalu diperoleh nilai mi adalah 4. Jadi di sini 4. Nah, karena ditanya adalah kotan A, jadi kotan A itu kan kebalikan dari tan A. Sehingga perbandingan kotan A itu kan sa per D. Nah, berarti untuk nilai sa kita sudah dapat 3, sedangkan nilai D ini belum kita ketahui. Jadi, kita harus mencarinya menggunakan rumus Pythagoras. Nah, karena nilai
D, sisi D ini adalah panjang dari BC, maka BC sama dengan akar AC kuadrat atau sisi miringnya dikurangi dengan AB kuadrat atau sisi sampingnya. Sehingga nilai AC itu kan sama dengan 4, jadi 4 kuadrat kurang AB. AB itu adalah 3 kuadrat. Sehingga 4 pangkat 2 adalah 16, kurang 3 pangkat 2 adalah 9. 16 kurang 9 sama dengan akar 7. Nah, sudah diperoleh nih nilai depan atau D sama dengan akar 7. Sehingga untuk kotan A itu kan perbandingannya adalah samping per depan. Maka nilai samping adalah 3, jadi 3 per nilai depan itu adalah akar 7 yang sudah kalian cari tadi. Sehingga karena penyebutnya adalah akar 7, jadi ini harus kita rasionalkan. Sehingga menjadi 3 per akar 7 kali akar 7 per akar 7. Karena penyebutnya akar 7. Sehingga ini kita kalikan dengan penyebutnya. Lalu hasilnya adalah 3 kali akar 7 adalah 3 akar 7 per akar 7 kali akar 7 adalah 7. Maka dapat kita tulis menjadi 3 per 7 akar 7 atau akarnya bisa kita keluarin ya. Nah, sehingga perbandingan kotaan A pada soal nomor 3 ini adalah 3 per 7 akar 7. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian pada materi yang sudah dijelaskan tadi, kalian bisa kerjakan latihan soal sebagai berikut.